Sampun terlihat Bapak Prof. Mengizinkan. Boleh. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Hardi, Bapak Ibu mahasiswa program pendidikan matematika S3 UNES, mohon izin menyampaikan draft proposal saya. Ini untuk judul draft proposal disertasi saya adalah analisis berpikir aljabar berdasarkan taksonomi Marzano dan bentuk scaffolding terhadap mahasiswa pendidikan matematika. Latar belakang itu masalah di sini menurut Agustus 2018, prinsip-prinsip dasar aljabar sangat diperlukan agar siswa dapat mempelajari material aljabar di kemudian hari. Hampir semua bidang matematika membutuhkan aljabar sebagai metode untuk memecahkan masalah. Kemudian aljabar merupakan salah satu domain dimensi konten yang ada dalam pelaksanaan TIMSS. Kemudian berdasarkan hasil survei TIMSS bahwa pencapaian rata-rata presentasi yang paling rendah oleh siswa berada pada domain kognitif yang di dalamnya termasuk materi aljabar. Kemudian Agusto et al. 2019 menyatakan bahwa salah satu penyebab kesalahan siswa dalam berpikir aljabar adalah kurangnya pemahaman siswa terkait pemodelan bentuk aljabar. Dan berdasarkan hasil tes di STKIP Sumanegara, Jakarta, beberapa mahasiswa kemampuan berpikir aljabar mahasiswa masih tergolong rendah. Mahasiswa belum mampu mengabstraksi informasi, bisa menulis bola basket dan bola tidak dengan simbol, atau belum bisa memodelkan menggunakan contoh bilangan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga pembuktian yang dilakukan tidak tepat. Representasi yang melibatkan variabel merupakan salah satu indikator kemampuan berpikir aljabar. Sebenarnya berdasarkan hasil penelitian menyatakan mahasiswa cenderung memiliki kemampuan berpikir aljabar tinggi, yaitu sebanyak 18%, kemudian 36% yang sedang, 46% ini kategorinya rendah. Dengan kata lain, kemampuan berpikir berpikir aljabar tes mahasiswa dan guru ini perlu ditingkatkan. Kemudian dalam kegiatan perkuliahan, mata kuliah program linear tidak dapat dipungkiri masih terdapat mahasiswa yang memiliki kesalahan dalam menyelesaikan permasalahan program linear. Dalam menyelesaikan masalah program linear, misalkan siswa mengalami kesulitan dalam aspek bahasa atau menerjemahkan mana masalah dan kesalahan dalam aspek strategi atau pemecahan masalah. Dan hasil penelitian lain juga menyatakan bahwa masih banyak siswa mengalami kesulitan dalam memahami dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan program linear. Berdasarkan observasi di kelas dalam mengerjakan soal, bahwa dari 25 siswa yang diberikan soal, hanya 4 siswa yang dapat menjawab dengan tepat dalam mengubah soal cerita ke bentuk matematika. Kemudian di sini proses berpikir aljabar seperti penelitian dianalisis berdasarkan taksonomi Marzano yang mengikuti 3 sistem, yaitu sistem apakah siswa terlibat dalam masalah, sistem metakognisi, bagaimana siswa memahami masalah dan membuat garis besar ide untuk menyelesaikan masalah. Kemudian sistem kognitif, bagaimana memprosesan siswa dalam menyelesaikan masalah, yaitu level 1, retrieving knowledge, level 2, comprehending knowledge, level 3, analysis knowledge, level 4, using knowledge. Dan kemudian penggunaan taksonomi Marzano untuk mengungkapkan bahwa masing-masing sistem dalam taksonomi Marzano setiap subjek, yaitu sistem diri, sistem dan sistem kognitif apakah saling berkaitan. Kemudian di sini identifikasi masalah proposal saya itu rendahnya kemampuan berpikir aljabar mahasiswa pada material aljabar. Yang kedua, perlu dianalisis kemampuan berpikir aljabar mahasiswa. Kemudian belum adanya pembelajaran yang dapat mengoptimalkan kemampuan berpikir aljabar mahasiswa. Perlu dianalisis bentuk scaffolding yang perlu diberikan kepada mahasiswa dalam meningkatkan kemampuan berpikir aljabar mahasiswa. Kemudian rumusan masalah di sini, yang pertama, bagaimana proses berpikir aljabar mahasiswa dalam menyelesaikan masalah matematika, bagaimana pencapaian taksonomi Marzano berdasarkan kemampuan berpikir aljabar mahasiswa. Yang ketiga, bagaimana proses berpikir aljabar pada level scaffolding, bagaimana bentuk scaffolding yang perlu diberikan kepada mahasiswa agar kemampuan berpikir aljabar meningkat. Dan tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh deskripsi proses berpikir aljabar mahasiswa dalam menyelesaikan masalah matematika, kemudian memperoleh identifikasi pencapaian taksonomi Marzano berdasarkan kemampuan berpikir aljabar mahasiswa, dan mengidentifikasi kecenderungan proses berpikir aljabar pada masing-masing level scaffolding, kemudian menemukan bentuk scaffolding yang perlu diberikan kepada mahasiswa agar kemampuan berpikir aljabarnya meningkat.
Kemudian di bab 3 ada kajian terlebih tentang berpikir aljabar, beberapa definisi, kemudian ada terkait proses, kemudian kemampuan didapatkan untuk berpikir aljabaris di sini adalah proses penalaran mental dalam menyelesaikan masalah konflik dengan cara menggeneralisasikan, mentransformasikan dalam bentuk simbol dan keterampilan tingkat meta global. Kemudian untuk taksonomi di sini adalah merupakan alat yang mudah dan sederhana untuk menentukan level respon mahasiswa terhadap suatu pertanyaan matematika. Demikian juga untuk mengategorikan kesalahan mahasiswa dalam menyelesaikan soal atau pertanyaan mahasiswa. Taksonomi pendidikan dapat membantu untuk melihat bentuk klasifikasi tingkah laku yang menggambarkan hasil yang dikehendaki dari proses pendidikan. Termasuk salah satunya adalah kecakapan berpikir atau penalaran peserta didik. Model taksonomi nasional dikembangkan oleh Marjanul dan Kendall digunakan untuk memotret proses berpikir peserta didik. Kemudian scaffolding di sini adalah memberikan struktur dan mendorong siswa mengembangkan inisiatif, motivasi, dan sumber daya mereka ketika siswa sudah mampu membangun pengetahuan dan mengembangkan kemampuan matematika. Pemberian scaffolding dikurangi bahkan dihilangkan sama sekali. Konsep scaffolding digunakan untuk mendefinisikan dan menjelaskan peran orang dewasa atau kelompok yang lebih mampu dalam mendukung belajar dan perkembangan anak. Meskipun scaffolding tidak memberikan kata kunci ini menurut Stone. Pemberian bantuan dengan scaffolding mengacu pada level scaffolding menurut Larry memerlukan 3 level scaffolding sebagai serangkaian strategi pengajaran yang dapat dilihat di bawah. Yang paling dasar adalah environmental, provisius bantuan guru adalah yang menyiapkan lingkungan belajar, kemudian di kelas seperti mengatur tempat duduk, memberikan tugas terstruktur. Pada level kedua, explaining, review, and instructing. Explaining yaitu menyampaikan konsep yang dipelajari, review yang itu memfokuskan kembali perhatian siswa, dan structuring yaitu membangun ulang pemahaman seperti menyederhanakan sesuatu yang abstrak agar lebih mudah dipahami siswa. Pada level ketiga, developing conceptual thinking yaitu interaksi guru diarahkan untuk mengembangkan pemikiran konseptual. Kemudian di bab 3 nanti rencananya adalah untuk penelitian mixed method kualitatif kuantitatif dan penelitian di STKIP Kusuma Negara mengenai pengambilan sampel pastoran dan sampling. Kemudian teknik bentuk kualitatif adalah dengan penggunaan instrumen penelitian siswa diberikan tes soal aljabar, analisis hasil tes, wawancara, analisis data, diperoleh deskripsi berpikir aljabar berdasarkan taksonomi dan bentuk scaffolding yang tepat. Kemudian tekniknya untuk kuantitatif, analisis instrumen uji coba soal, analisis awal, analisis akhir. Nah, untuk tekniknya ada keabsahan data kualitatif berupa kredibilitas, keteralihan, ketergantungan, dan kepastian. Untuk analisis data kualitatif, reduksi data, penyajian data, memberikan kesimpulan atau verifikasi. Itu Prof yang dapat saya sampaikan. Masih banyak kekurangan, mohon bimbingannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba anunya di rumusan masalah, tolong Mas. Di rumusan masalah tolong ditampilkan ya. Rumusan masalah. Oke. Oke. 3 itu. Saya ingin komentar pada nomor 3 itu ya. Nomor 3. Ya, rumusan masalah nomor 3. Tapi nanti saya akan berulang itu ya, tapi Pupung yang masih ingat. Bagaimana proses berpikir aljabar pada level scaffolding? Coba bandingkan dengan apa ya? Dengan kalau pertanyaannya gini, rumusannya gini. Level scaffolding mana? Apa ya? Tunggu dulu. Jadi sebetulnya kita ini apa namanya? Kita itu akan tahu proses belajar, proses berpikir aljabar pada tiap level scaffolding, atau level scaffolding itu diperlukan untuk membantu pada proses berpikir aljabar pada level-level tertentu. Jadi kalau andikan ya, proses berpikir aljabar ada levelnya. Ya, misalnya, sedangkan scaffolding juga ada levelnya. Ya, masalah kita itu berangkat dari level scaffolding baru mencari proses berpikir, atau kita tahu level-level proses berpikir baru mencari level scaffoldingnya. Kita berangkat dari mana itu? Dari proses berpikir aljabar.
Nah, dari proses berpikir aljabar ya. Lalu kita akan, mungkin pikiran saya benar apa tidak, kita itu akan tahu proses berpikir aljabar, tentu ada tingkatan itu ya. Ada kelompok atau ada tingkatan. Nah, sekarang persoalan penelitian ini akan memberi scaffolding pada tingkat-tingkat tertentu. Misalnya tingkat 1, scaffoldingnya level 1, misalnya itu level, atau ada level scaffolding baru ini untuk siapa. Persoalannya itu ya. Jadi level scaffolding itu untuk siapa, misalnya level 1 untuk siapa, atau proses berpikir tingkat 1 butuh scaffolding mana? Itu pertanyaan saya. Jadi saudara itu mau yang mana? Dari proses berpikir itu nanti dia masuk kelompok apa dan nanti diperlukan level scaffolding seperti apa gitu. Nah, kalau begitu rumusan masalahnya ini kan bagaimana proses, yang dengan prosesnya, bukan level mana yang diperlukan bagi setiap level, ini kan gitu ya. Coba direnungkan itu ya. Ini saya tidak bisa memaksa loh ya. Ini hanya memberi masukan, ya toh. Jadi kita berangkat dari proses, lalu cari scaffolding kan itu mestinya ya. Nah, kalau rumusan ini kan seolah ini level scaffolding itu jadi dulu itu, ya apa enggak? Proses berpikir aljabar pada level scaffolding. Jadi ada level scaffolding, itu kan barang. Baru prosesnya apa kan gitu ya? Apa bukan kebalik itu? Coba direnungkan ya, direnungkan. Saya tidak memaksakan kehendak, itu tidak boleh saya memaksakan kehendak. Saya cuma dipikir. Nah, tidak dipikir mana yang, nah, scaffolding itu kan cuma barang ya, apa enggak? Yang untuk membantu. Ya, nah, jadi kalau begitu kita tahu dulu levelnya. Baru scaffoldingnya apa. Tapi kalau kalimat ini saya menangkapnya ya, sekali lagi saya menangkapnya seolah-olah apa? Level scaffolding itu ditentukan dulu, baru diisi siapa. Itu kan subjek dan objek jadi beda loh itu ya kalimat itu. Nah, ini tolong nanti juga apa namanya diskusi dengan promotor itu ya. Itu. Jadi hemat saya ini kalau tanggapan saya dan yang paling cocok itu adalah utamanya saudara itu fokusnya adalah proses berpikir ya Pak enggak? Scaffolding itu justru yang akan kita cari untuk membantu, tapi sebenarnya subjeknya kan itu ya. Fokus subjek adalah proses berpikir aljabar. Nah, karena umumnya rendah, maka perlu bantuan. Ya, kalau yang gini bantuannya apa, yang ini bantuannya apa, yang ini bantuannya apa. Nah, untuk itu, dan ini ada apa? Untuk itu supaya kita tahu teorinya, apa supaya arah proses berpikir aljabar itu jelas menggunakan apa? Taksonomi Marzano itu ya. Nah, ini kan cuma pelengkap saja, ya Pak enggak? Nah, jadi yang fokusnya adalah berpikir ini, lalu tujuannya akan mencari scaffolding-nya, ya Pak enggak? Nah, scaffolding itu juga harus jelas ya, apa desainnya, apa scaffolding-nya, atau bahkan kalau Mbak Nurina itu bentuknya, itu jadi harus penting beda loh ya. Jadi harus jelas itu yang mau ditemukan itu bentuknya, desainnya, atau memang apa keseluruhan dari scaffolding itu ya, deskripsi dari scaffolding-nya kayak apa gitu loh ya, menggunakan level berapa, atau mungkin saudara akan menggunakan kombinasi level 1, level 2 dan sebagainya. Tapi fokusnya kalau memang saudara mau fokus berpikir seperti itu ya. Kecuali dibalik, saudara fokusnya pada scaffolding ya Pak enggak? Nah, ya itu. Jadi terserah pada saudara. Tapi kalau melihat ini proses berpikir jadi fokus. Tujuannya ingin menentukan scaffolding-nya. Itu harus jelas mau hanya desainnya atau bentuknya memang scaffolding utuh ya. Nah, itu terserah saudara. Itu kan orang berjalan itu ya. Nah, tapi harus jelas bentuk itu apa, desain itu apa, scaffolding utuh itu apa gitu ya. Itu harus diperjelas. Itu dari rumusan masalah itu ya. Ini hanya penjelasan ya, itu yang maunya kan saudara, ya Pak enggak? Nah, maunya saudara itu mau cari pacar atau cari pembantu, jangan sampai keliru ya. Mau cari pembantu dipakai jadikan pacar ya toh. Cari pacar jadikan pembantu. Tidak boleh itu ya. Sama-sama ceweknya loh ya. Iya, sama ceweknya, tapi jangan sampai salah fungsi gitu loh ya. Nah, itu. Dan mau saudara itu mau cari apa, fokusnya apa. Jadi kalimatnya juga harus jelas ya. Nah, itu sekali lagi terserah saudara dan promotor saudara supaya nanti logika penalarannya itu jelas.
Ini saya mau share, baik, tapi Prof. tidak bisa tampak ya. Saya mau share. Saya tutup dulu, Prof. Ya tutup dulu nih, supaya saya bisa melihat milik saya. Oke. Tadi saya sudah. Nah. Punya saya tampak belum, Mas? Belum, Bapak. Belum, sebentar. Izinkan share ya, coba saya share screen punya saya. Sudah sekarang? Sudah, Bapak. Sudah Pak. ya? Ya, Sudah. saya sekali lagi saya menganalisis itu ya, kemudian analisis saya apa ya tepat dan sesuai dengan milik saudara. Jadi saya selalu penelitian itu berangkat dari masalah, tapi kalau sudah proposal saya berangkat dari judul, beda itu ya. Jadi proses penelitian itu berangkat dari masalah, tapi kalau sudah jadi proposal berangkatnya saya dari judul, ya Pak enggak? Nah nanti tinggal kalau nggak cocok antara judul dengan masalah, maka kita harus memilih. Lebih pilih judul apa pilih masalah. Nah itu, tapi harus klop itu ya antara judul masalah. Jadi tadi sudah ya, jadi yang penting itu yang nomor 1 dan nomor 3 tadi Mas ya. Itu milik saudara itu 1, 2, 3, lainnya itu mungkin kalau bisa digeser itu ya, karena itu kan ya. Yang 3 juga penting karena yang nomor 2 itu ya levelnya apa itu yang penting ya. Jadi sekali lagi kalau melihat judulnya menurut saya proses berpikir itu ada tarafnya, lalu yang kurang-kurang itu level scaffolding mana yang digunakan kan gitu ya, kira-kira gitu ya. Nah, jadi ini dari judul. Saya enggak banyak kayaknya. Kemudian saran itu ya, sudah saya ulangi. Nah, lalu apa? Matematika adalah ilmu pasti. Betul. Matematika ilmu pasti. Ini S3 loh ya, jangan sampai ya. Saya tanya Mas semua nih yang ada di sini, 4 tambah 4 berapa? Mas Henry, berapa Mas? 4 tambah 4? Bisa bermacam-macam, Prof. Maksudnya bermacam-macam itu apa? Tidak harus 8 gitu maksudnya. Artinya bisa. Iya, misalnya. Mas Fitrianto, 4 tambah 4 berapa Mas? Kalau ngerti ini 8 ya 8 gitu. Tidak apa-apa, ini kan ngomongan Mas Ari sendiri yang mengatakan matematika ilmu pasti. Benar apa matematika ilmu pasti? Mas Ari, 4 tambah 4 berapa Mas? Kalau pengetahuan ini saat ini diajarkan 8 Bapak. Nah, bagus, tegas, walaupun mungkin salah ya. Coba Mbak Erina nih, konsol lama ini kita ya. Nah, berapa 4 tambah 4? Ya, udah dengar. Prof. Berapa? 8 juga, Prof. Oh, 8 juga. Terus yang lain coba Mbak Filosofia. Berapa? 8, Prof. 8, ya. Dulu pernah kuliah loh di S2. ya, 8 tambah 8, 4 tambah 4, 8. Betul, anak SD. Tetapi kalau matematik, kalau sudah tingkat SMP mestinya, kalau dulu mesti bisa, sekarang mungkin hilang itu ya. Lalu SMA mahasiswa, 4 tambah 4 mesti tanya. Ada 2 model tanyanya. Modulo berapa? Atau kalau pakai bahasa rendah, aritmetika jam berapaan? Nah, coba kalau aritmetika jam 4-an. Nah, kalau di Lagan ada jam, angkanya cuma 1, 2, 3, 4. Coba enggak? Kalau sekarang dari angka 4 ditambah 4 sampai kemana? 4. Coba enggak? Tapi kalau jam 5-an, dari 4 ditambah 4, jalankan 4 berapa? 3. Ya, Pak enggak? Kalau jam 6-an, 2. Jam 7-an, 1. Jam 8-an, 8. Jam 9-an, 8. Jadi nggak pasti, Mas. Tergantung sistemnya. Kalau lebih luas lagi pakai aljabar, tergantung aksiomanya dan definisinya. Jawaban itu tergantung aksioma dan definisinya. Secara umum dikatakan apa? Benar salahnya dalam matematika tergantung pada sistem. Jadi nggak pasti, Mas. Nah, ini jadi dirat ya. Kalau S1 masih boleh lah salah gitu ya. S3 nggak boleh ya. Nah, itu dalam ilmu.
filsafat matematika, matematika bukan ilmu pasti, gitu ya. Ilmu yang kebenarannya adalah apa namanya, koherensi. Benar salahnya mutlak nggak tahu, tapi yang penting benar dalam matematika itu konsisten dengan aksioma dan definisi, itu saja. Nah, namanya sebenarnya konsisten. Kalau jadi agamawan ya agama yang konsisten, tapi kalau jadi pembegal ya pembegalnya konsisten itu ya. Nah, jadi matematika itu tidak bisa menentukan benar salah sebenarnya, Pak, enggak? Karena semua tentang sistemnya masing-masing. Ini kita sepele ya, tapi untuk S3 nggak boleh ya. Nah, bukan ilmu pasti. Ilmu yang konsisten. Konsisten pada aturan. Kalau dalam struktur pada definisi, pada aksioma. Jadi aturannya main. Yaitu seperti orang berlalu lintas itu lewat kiri atau kanan. Itu nggak ada salah benar. Di Amerika lewat kanan. Kalau Indonesia kiri, siapa yang benar? Benar menurut aturannya masing-masing. Itulah matematika. Saudara yang sudah belajar geometri non Euclid, nah, kalau ada satu garis lurus L, ada satu titik P di luarnya, ada berapa garis sejajar yang dibuat melalui titik P? Garis L, ada titik P di luar L. Dibuat garis melalui P dan sejajar, ada berapa garis? Nah, kalau geometri yang di SD, SMP, SMA, satu. Tapi kalau di jurusan matematika yang sudah belajar geometri non Euclid, bisa tidak ada, bisa tak berhingga. Nah, paling sedikit ada dua. Nah, jadi mana yang benar? Menurut keyakinannya masing-masing itu ya. Jadi tidak pasti itu ya. Nah, itu. Nanti kalau belajar lagi ya, itu hati-hati ya, itu udah matematika jangan lagi mengatakan matematika ilmu pasti. Matematika ilmu yang konsisten, koheren itu ya. Nah, tapi tidak pasti. Ini, jadi kalau saudara ini maka ada rujukan, nah rujukannya sudah kuno itu ya. Kalau sampai ada rujukan, walaupun itu ahli mengatakan matematika ilmu pasti itu sudah ketinggalan zaman itu ya. Nah, oke. Memang pengertian matematika itu tidak tunggal karena masing-masing lebih beda. Tapi ada yang sama yaitu konsisten itu ya. Nah, konsisten itu ada sistemnya menjadi konsisten. Baik. Sekali lagi itu berpikir aljabar itu supaya dalam satu tulisan Anda, saudara, itu memutuskan yang dimaksud berpikir itu apa, kemampuan atau aktivitas. Jangan sampai dua kata dipakai itu ya. Dalam kajian boleh macam-macam, tapi pada titik akhir setelah saudara mengkaji harus satu. Yang dimaksud berpikir itu kemampuan atau aktivitas, itu beda loh ya. Nah, seperti kata literasi kemarin itu ya. Literasi itu kemampuan atau apa, itu beda ya. Silakan saudara pilih. Cuma nanti kalau memilihnya tidak sesuai orang banyak, saudara susah mempertahankan itu ya. Maka banyak baca teori oleh ahlinya. Kalau beda, saudara pilih yang saudara untuk saudara masuk akal, gitu ya. Jadi mengapa memilih bahwa berpikir itu adalah aktivitas? Mengapa memilih berpikir itu adalah kemampuan? Nah, saudara memberikan reasoningnya. Mungkin tidak di di proposal, tapi nanti di dissertasi harus itu ya, harus saudara memilih ya. Memang hidup itu memilih, gitu ya. Itu penting. Nah, ini saya tunjukkan tuh ya. Nah, saudara ini kan kalau itu di kajian pustaka Bu Ari itu kan buku yang dikutip masih S2 ya, Pak enggak? Enggak layak itu ya. Disertasi kok kutip S2. Mungkin Bu Ari Woro itu pinter banget itu teman saya kok ya toh. Ya murid ya teman. Tapi formalitas di disertasi lebih di teori, maka ambillah satu siapa? Relevan dan oleh ahlinya itu ya. Nah, saudara diteliti, sudah mau merujuk siapa ya paling tidak ya dokter gitu loh ya. Nah, ahlinya dicari lagi, itu memang nulis yang hebat, sulit itu ya. Kita mesti mencari ini siapa yang bilang gini itu ya. Nah, kemarin sudah saya sampaikan dan akan terulang biasa itu ya. Nah, kemudian saya kira sebagian sudah saya komentar kemarin ya, jadi nanti lama-lama komentar saya itu mesti berkurang karena ada hal yang akan terulang itu ya. Jadi ini taksonomi apa itu? Apakah untuk matematik atau untuk apa? Itu perlu dijelaskan itu ya. Nah, jadi saudara memberikan reasoning
alasan mengapa saudara memilih taksonomi Mariano. Nanti ya, waktu disertasi. Kalau sekarang di proposal bisa, ya silakan. Kalau tidak terbatasi oleh halaman, ya. Kalau di tempat lain proposal dia dibatasi. Ya. Tapi nanti siap-siap di disertasi harus memberikan alasan. Sebab dalam sains ilmu seperti kita ini, yang penting adalah penalarannya. Benar mutlak tidak ada, itu ya. Dalam ilmu sosial sains termasuk pendidikan matematika itu tidak pernah benar mutlak. Ya, matematika juga benar mutlak berdasar pada sistem, tidak mutlak dalam seluruh dunianya, tidak itu ya. Nah, dalam sains itu justru tidak pernah benar 100%. Kalau matematika bisa benar 100%, tapi terhadap sistemnya. Di luar sistem mungkin malah salah. Nah, kalau sains itu benarnya tidak pernah 100%. Lihat statistik, selalu ada alfa itu ya. Nah, alfa itu ukuran dari kesalahan itu ya. Jadi samakah taksonomi berikut dengan taksonomi proses? Nah, ini supaya nanti dikaji lebih lanjut. Nah, saya harapkan nanti semua lulusan UNES itu jadi ahli gitu ya. Nah, tidak asal lulus gitu ya, apalagi yang statusnya dosen. Jangan sampai asal lulus, tapi kita mendalami lebih baik hakikatnya apa sih taksonomi itu. Cocokkah taksonomi itu untuk ini? Nah, itu perlu diberi ini. Kemudian, apakah saudara juga akan menghasilkan pola, bentuk? Nah, itu nanti terserah saudara. Jadi scaffolding yang seperti tadi sudah ya, apakah hanya sampai pada desain atau bentuk, atau scaffolding seutuhnya bagi setiap level berpikir itu ya, itu terserah saudara itu ya. Itu pertanyaan saja jadi bekal pemikiran nanti. Ada tidak? Misalnya teori tentang prosedur pengembangan atau penyusunan dari suatu pola atau bentuk atau desain apa, ada enggak teorinya? Nah, itu penting itu ya, karena ini disertasi. Kalau buku bebas ya toh, menurut pikiran kita murni boleh, tinggal nanti dibaca orang apa tidak. Kalau dibaca diikuti orang tidak itu no problem ya. Kalau nanti sudah dokter nulis sak tulis itu paling kan diikuti atau tidak. Tapi disertasi harus punya landasan teori gitu ya. Nah, karena itu skripsi tesis di saya harus punya landasan teori. Maka setiap mengatakan maka ada teorinya. Kalau ingin buat desain ya ada teorinya. Bukan buat teori sendiri, kecuali penelitian saudara memang pengembangan scaffolding, mengembangkan desain, membantu itu beda lagi ya. Tentu tapi ada teori dasar, tidak mungkin kita di awal-awal langsung bisa enggak. Selama itu disertasi, tesis, skripsi mesti ada pijaannya. Walaupun kita justru akan membongkar pijaan itu ya. Nah, itu. Terus ada tidak kita berada dalam ruang kosong teori. Mesti ada teori-teori yang sudah ada, mungkin kita akan membongkar, mungkin kita akan menolak, tapi kalau menolak menghasilkan yang baru gitu ya. Nah, jadi teorinya ada tidak itu ya. Nah, materi penelitian dikaji Mas ya, ruang lingkupnya, konsep-konsepnya sampai di mana gitu loh ya. Kan penelitian kan banyak ya, ada metode simplex, ada sampai penugasan, ada transformasi, kan saudara harus menunjukkan bahwa dalam kuliah atau dalam pelajaran itu ruang lingkupnya seberapa, itu harus ada batasannya itu ya. Nah, kalau enggak nanti baik itu untuk siswa maupun untuk mahasiswa. Jadi ada rumusan penelitian saya kira tadi yang itu sudah saya sampaikan ya. Nah, desain penelitian mungkin lebih jelas kalau diberikan juga dengan skema itu misalnya sudah pakai mix, itu mix yang mana nanti pada waktu giliran Mbak Arina saya berikan komentar tentang desain itu ya, desain mix itu mana yang mau dipilih. Daftar pustaka belum lengkap itu kesusu ya Mas ya. Nah, ada yang dirujuk tanpa pustaka tidak boleh. Jadi dalam tulisan dissertasi itu yang dirujuk harus tertera dalam pustaka, yang masuk dalam pustaka harus pernah dirujuk itu ya. Jadi daftar pustaka bukan aksesoris ya, sebanyak-banyaknya tapi tidak pernah dirujuk. Yang paling kacau itu banyak itu ya, yang dirujuk tidak ada, yang ada tidak dirujuk. Nah, itu waton ngumpul ke ya enggak. Nah, yang tepat harus itu harus disiplin itu ya. Saya kira cukup Mas ya. Sebagian komentar saya pada Mas Henry dan siapa kemarin itu bisa juga ditangkap itu ya. Jadi semua memperhatikan
komentar saya, walaupun mungkin nanti tidak dipakai, saya nggak sakit hati, ya Pak enggak? Tugas saya adalah menyampaikan sesuai dengan persepsi saya tentang proposal saudara, sesuai dengan pengalaman saya gitu ya. Saya kira cukup untuk Mas Ari. Sekarang silakan Mbak Nurina. Oke. Matur nuwun, Prof. Oke. Monggo. Sudah bisa di Mbak Nurina, silakan. Mohon maaf, Prof, ini di sini sedang hujan deras, Prof, nanti takutnya hilang sinyal, Prof. Saya serahkan filenya ke Pak Hendy, minta tolong di-share-kan. Oke, Bu Nurina. Suaranya bengung ya, kurang jelas. Coba diatur. Mohon izin mematikan kamera ya, Prof. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini mohon izin untuk menyampaikan rancangan proposal disertasi dengan judul proses berpikir literasi numerasi berdasarkan kemampuan penalaran dan bentuk scaffolding pada mahasiswa. Untuk pendahuluannya di sini latar belakang masalahnya itu bahwa kemampuan numerasi itu bukan hanya sekedar pada kemampuan berhitung. Nah, dengan kemampuan numerasi ini mahasiswa dapat menyelesaikan persoalan kompleks. Kemudian agar kemampuan numerasi bagus itu diperlukan penalaran yang bagus. Namun pada kenyataannya kemampuan penalaran mahasiswa itu masih rendah. Mahasiswa masih kurang dalam memperoleh atau menginterpretasikan, menggunakan, dan mengkomunikasikan berbagai macam angka dan simbol matematika untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari dan menganalisis informasi yang ditampilkan dalam berbagai bentuk, yaitu grafik, tabel, bagan, dan sebagainya, untuk mengambil keputusan. Kemudian diperlukan suatu cara untuk dapat meningkatkan literasi mahasiswa melalui literasi mahasiswa sebagai calon guru. Untuk rumusan masalah yang diambil di sini adalah bagaimana proses berpikir mahasiswa dalam memperoleh, menginterpretasikan, menggunakan, dan mengkomunikasikan berbagai macam angka dan simbol matematika untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari dan menganalisis informasi yang ditampilkan dalam berbagai bentuk, yaitu berupa grafik, tabel, bagan, dan sebagainya untuk mengambil keputusan. Kemudian bagaimanakah bentuk scaffolding yang dapat digunakan pada mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa, yaitu kemampuan numerasinya tadi. Selanjutnya, untuk kajian pustakanya di sini definisi tentang literasi numerasi itu dari berbagai tokoh. Yang pertama itu bahwa literasi numerasi itu diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam menggunakan penalaran. Penalaran berarti menganalisis dan memahami suatu pernyataan melalui aktivitas dalam memanipulasi simbol atau bahasa matematika yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari dan mengungkapkan pernyataan tersebut melalui tulisan maupun lisan. Ini menurut pendapat dari Ekowati dan teman-temannya. Kemudian literasi numerasi itu adalah pengetahuan dan kecakapan dalam menggunakan berbagai macam angka dan simbol yang terkait dengan matematika dasar untuk memecahkan masalah kehidupan sehari-hari, kemampuan menganalisis informasi yang ditampilkan dalam berbagai bentuk, yaitu grafik, tabel, bagan, dan sebagainya. Ini sesuai dengan pendapat Hartati dan Nafiah. Kemudian literasi numerasi itu adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan berbagai macam angka dan simbol terkait dengan matematika dasar untuk memecahkan masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari, lalu menganalisis informasi yang ditampilkan dalam berbagai bentuk, serta menginterpretasikan hasil analisis untuk memprediksi dan mengambil keputusan. Sesuai dengan pendapat Mahmud dan Pratiwi. Kemudian literasi numerasi adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan berbagai macam angka dan simbol terkait dengan matematika dasar untuk memecahkan masalah praktis dan kehidupan sehari-hari, lalu menganalisis informasi yang ditampilkan dalam berbagai bentuk serta menginterpretasi hasil analisis untuk memprediksi dan mengambil keputusan. Kemudian pendapat lain menyatakan bahwa literasi numerasi itu adalah kemampuan untuk menggunakan berbagai macam angka dan simbol-simbol yang berkaitan dengan matematika dasar untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, untuk indikator dari literasi numerasi itu di sini kami mengambil
bahwa mahasiswa itu mampu menggunakan berbagai macam angka atau simbol yang terkait dengan matematika dasar dalam menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari. Kemudian, mahasiswa mampu menganalisis informasi yang ditampilkan dalam berbagai bentuk yang berupa grafik, tabel, bagan, diagram, dan lain sebagainya. Kemudian menafsirkan hasil analisis tersebut untuk memprediksi dan mengambil keputusan. Selanjutnya untuk kerangka berpikir, permasalahan yang ada yaitu bahwa kemampuan numerasi mahasiswa itu masih rendah. Kemampuan penalaran juga masih rendah. Kemudian terdapat perbedaan kemampuan numerasi pada mahasiswa. Nah, diperlukan suatu scaffolding, nanti berupa model pembelajaran atau metode pembelajaran. Kemudian hasil yang diharapkan itu bahwa scaffolding yang diberikan efektif, sehingga literasi numerasi mahasiswa dapat meningkat. Kemudian untuk metode penelitiannya itu di sini mengambil penelitian jenis mixed method, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Kemudian teknik samplingnya untuk yang kualitatif itu proporsi, kemudian yang kuantitatif cluster random sampling. Untuk instrumennya pada kualitatif itu berupa tes, wawancara, dan observasi, sedangkan pada penelitian kuantitatifnya nanti berupa tes. Kemudian teknik analisis instrumen untuk kualitatif itu berupa validitas dan reliabilitas, sama untuk kuantitatif juga validitas dan reliabilitas. Yang kedua, analisis data pada kualitatif nanti menggunakan reduksi data, kemudian penyajian data, interpretasi data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Dengan untuk kuantitatifnya nanti analisis prasyaratnya dengan uji normalitas dan homogenitas, kemudian uji hipotesisnya dengan menggunakan USP. Kemudian untuk penelitian pendahuluan yang telah dilakukan itu melakukan kajian literatur atau literatur review tentang literasi numerasi pada artikel jurnal nasional sampai diperoleh indikator literasi numerasi. Begitu yang bisa kami sampaikan. Mohon arahannya dan bimbingannya, Pak. Terima kasih. Masih di mute ya, Prof. Gadi. Sudah, Mbak? Sudah? Halo? Ya, Sudah? Sudah, Prof. Sudah. Oh ya. Coba itu dibuka tempat rumusan masalah, ditayangkan rumusan masalah. Coba nih memahami masalahnya sudah masalah itu ya. Apalagi memecahkan masalah itu loh ya. Itu rumusan masalahnya itu disederhanakan kayak punya Mas Henry tadi itu ini lebih sederhana, tetapi dengan kalimat panjang lebar ini kita sudah pusing itu ya. Udah pusing itu. Jadi hemat saya rumusan saya itu singkat, lalu nanti ditambah pertanyaan penelitian. Jadi lebih rinci lagi ya setiap rumusan masalah, maka diikuti ada pertanyaan penelitian sehingga bisa jelas apa gitu ya. Ini harapan saya. Ini saya kira mirip-mirip dengan punya Mas Ari tadi ya, mirip-mirip ya. Atau punya ya itu mirip rumusan masalahnya dari segi nomor lebih sederhana ya, tapi dari segi kalimat itu saya tidak bisa paham itu ya, tidak bisa paham itu. Jadi jangan sampai seperti Pegadaian ya, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Jangan sampai menyampaikan masalah sudah masalah itu ya. Wah, itu oke. Sekarang ditutup, saya ingin catatan saya ya. Saya karena sudah punya catatan saya. Sebentar, salah. Sudah tampak milik saya? Belum. Belum, sebentar. Sudah ya? Nah, ini untuk saudara tadi yang sudah ya, rumusan masalah diperbaiki. Ya, kalau terlalu singkat dan di dalamnya itu ada sub-sub masalah, mungkin
dibuat masalah atau pertanyaan penelitian sehingga orang tuh enak tuh ya, ditanya singkat, jawabnya yang lama itu. Jangan sampai pertanyaannya panjang, nggak bisa jawab itu ya. Nah, itu. Nah, ini sama ya kalau kita analisis. Nah, ini masalahnya begini, judulnya pakai hubungan dan. Wah, itu bisa 2 penelitian ini. Hubungan dan itu kan nggak jelas. Misalnya hubungan antara Romeo dan Juliet itu jauh masalahnya banyak banget. Kapan lahirnya Romeo, kapan sakit, kapan, sudah panjang lebar. Lalu siapa tentang Juliet juga panjang lebar, ya toh. Nah lalu dannya cuma nggak ada hubungan, nggak apa-apa, ya Pak, nggak. Soalnya apa? Judulnya adalah Romi dan Juli. Romi itu begini, Juli itu begini. Nah, beda kalau atau tingkat cintanya Romi terhadap Juli, nah, itu jelas, ya Pak, enggak mesti bicarakan Romi dan Juli, tapi Romi jadi fokus, ya Pak, enggak. Nah, itu ya, jelas ya. Tapi kalau hubungan dan ini, aduh, Jakarta dan Jogja, Jakarta itu begini-begini, Jogja itu begini-begini, lalu hubungannya apa? Enggak penting, kan hubungannya dan, ya Pak, enggak. Cerita dewe-dewe enggak apa, ditambahi hubungan, ya apa. Itu jadi sekarang ini kan penelitian ya, apalagi di itu kecil tapi mendalam itu ya, jangan sampai panjang lebar tidak jelas itu ya. Nah jadi hubungan dan ya, mungkin punya misalnya proses berpikir numeris berdasarkan paparan ini atau apa itu ya, saudara mau apa dan bagian apa namanya scaffoldingnya misalnya begitu apalah, mungkin seperti Mas Ari tadi agak aneh. Tapi kalau hubungan dan itu tidak ada fokusnya, ini bisa 2 fokus, bisa meliti 2 hal tanpa ada hubungan. Nah, penelitian desa itu 1 penelitian, ya, jangan 2 penelitian. Ini 2 penelitian, tapi juga ngobrol-ngobrol, pakai bahasa Jawa gitu ya. Mau omong apa, baik bisa, ya Pak, itu proses berpikir, bicarakan itu. Nah, itu jadi tolong judulnya itu ya. Menurut saya loh ya, menurut saya kurang spesifik, tidak fokus, kurang tidak memperlihatkan masalah, ya Pak, enggak? Tidak tercermin masalah utama di sini apa, itu tidak tercermin. Itu judul ya. Nah, karena kami berangkat dari judul. Nah, sekali sama ya, semua teori itu ya, berpikir numeris dan seterusnya itu semua di ini. Saya lihat dari kajian pustaka pertama tadi, itu sumbernya nggak ada yang layak itu. Itu mungkin dari tapi coba lihat. Saya lihat itu ya, apa itu udah ada yang penulis yang kelihatannya hebat itu, paling enggak pernah banyak didengar orang itu ya, itu nampaknya dari tesis jadi ini ya, itu untuk S3 nggak layak ya. Nah, jadi merujuk dari ahlinya itu ya. Nah, dari ahlinya sekali lagi, apalagi ya sekarang itu kan apapun buktinya belum ada orang Indonesia dapat hadiah Nobel. Belum ada teori pendidikan matematika dari orang Indonesia, belum ada tuh ya. Ya, kita akui terpaksa supaya kelihatan hebat itu merujuk ahli-ahli. Biasanya ahli itu dari luar negeri. Yang kita memang belum ada taksonomi, orang Indonesia itu ya yang banyak diterima. Jadi ini penting ya supaya nanti orang baca, wah ini bacanya hebat. Jangan semua bacaannya kok Hardi, Suyitno, waduh gitu. Kita enggak pernah baca ya, jadi bukan ahlinya itu ya, coba nanti di ini. Rumusan masalah sudah tadi ya, supaya singkat saja, tapi nanti disambung dengan sub masalah atau diekspresikan dalam bentuk pertanyaan penelitian supaya jawabnya jelas itu ya. Kalau ini apa yang mau dijawab itu ya. Kemudian apa yang dimaksud ini dalam teori Anda kayaknya belum jelas sama saya itu ya. Nah, jadi ini beberapa ini kajian teori paling tidak saudara itu mengkaji tentang proses berpikir numeris dan harus konsisten dari semua definisi itu ya, itu apakah itu pengetahuan, apa itu kemampuan harus jelas itu ya, dipilih dengan rasio reasoning yang jelas itu ya, walaupun mungkin banyak orang nggak setuju, tapi mesti harus disetujui oleh promotor itu ya, pilihan atas hakikat itu ya, hakikat dari berpikir numeris itu apa, itu harus jelas ya, harus jelas tegas karena ini berarti fokus ya.
Nah, jadi semua itu harus jelas. Jadi paling tidak bicara tentang proses berpikir numeris, kemampuan penalaran, bentuk SPF, materi ini. Ini saya kok ada istilah bentuk, sementara Mas Ari tadi level. Nah, yang dulu ada desain. Nah, sekarang istilah-istilah itu harus ada dasar teorinya. Ya, jadi apa yang dimaksud bentuk? Nah, itu harus jelas ya. Apakah ada macam-macam bentuk? Itu harus jelas. Kalau tidak, saudara ngarang nanti di bagian scaffolding jadi ngarang, nggak boleh. Harus ada teorinya. Sekali lagi ini disertasi. Misal kalau udah doktor, saudara nulis di koran apa saja, paling-paling nggak dibaca orang. Nah, kalau baik dibaca, diikuti itu ya. Nah, tapi kalau sekali lagi kalau disertasi harus punya landasan teori dan tidak semua teori dipakai, tapi dikaji baru dipakai atau ditolak atau dimodifikasi atau digabungkan itu tergantung reasoning saudara dalam kajian teoritis, gitu ya. Nah, ini untuk semua, gitu ya. Tapi untuk Mbak Nurina ini nampaknya yang ini masih perlu ada itu. Kemudian apa kaitan antara literasi numeris dengan proses berpikir numeris? Itu harus dijelaskan. Sebab kayaknya judulnya literasi numerasi, sementara saudara proses berpikir numeris, itu harus dijelaskan. Apakah berpikir numeris itu bagian dari literasi, atau agar literasi numeris tercapai harus dapat berpikir numeris. Nah, itu harus jelas itu, ya Pak enggak? Nah, karena judulnya itu dengan kata kunci berpikir numeris, tetapi kajian teorinya literasi numeris. Nah, maka harus sampai juga berpikir numeris. Lalu harus tahu betul, pemahaman betul dalam itu bahwa saudara tahu hubungan antara literasi numeris dengan berpikir numeris. Saudara boleh saja lalu berpindah ke lain hati, misalnya saya sekarang bukan berpikir numeris Pak, saya ingin ke literasi numeris, ya silahkan itu ya. Tapi yang jelas itu karena kajian awal saudara literasi, sementara judul ini harus bisa menghubungkan antara dua pengertian itu, dan masing-masing pengertian harus konsisten. Karena banyak pendapat itu ya, seperti sebenarnya Honda itu apa sih? Oh, Honda itu merek, tapi di tempat lain asal motor namanya Honda, ya Pak enggak? Nah, itu di Semarang dulu asal ada angkot namanya Daihatsu, walaupun mereknya Suzuki, mereknya apa, ada Daihatsu lewat, ya Pak enggak? Nah, sekarang harus jelas binatang apa literasi numerasi, binatang apa berpikir numeris, itu ya. Nah, dua-duanya boleh dikaji, tapi akhirnya harus mengerucut sesuai dengan fokus penelitian saudara. Dan andaikan saudara fokusnya numeris, nanti ujian ditanya literasi juga boleh, itu masih ada kaitannya itu ya. Jadi siap-siap dalam ujian pun tidak harus apa yang ada, tapi yang berkaitan erat, nah itu bisa ditanyakan. Nah, sejauh saya membaca, mungkin tidak teliti, saudara belum mengkaji tentang berpikir numeris, tapi lebih banyak pada literasi numeris. Ya, jadi kalau saudara mau fokus cari pacar, jangan diperhatikan pembantunya, ya Pak enggak? Atau ibunya, nanti salah kawin dengan ibunya, ya Pak enggak? Nah, jadi kalau memang maunya itu PDKT dengan ceweknya, ya perhatikan ceweknya, jangan perhatikan ibunya, jangan perhatikan pembantunya, nanti keliru ya. Boleh tahu hubungan itu jelas, itu ibu tiri atau ibu kandung misalnya, itu ya. Nah, itu harus ada, perlu ya kalau saudara mau PDKT kan gitu ya. Ibunya diperhatikan, tahu hubungannya, tapi fokus kepada ceweknya, jangan fokus pada ibunya, kecuali sudah pindah ke lain hati. Maaf ya, ini guyon ya, biar sehat gitu ya. Ya, itu guyon tapi serius loh ini ya. Nah, supaya gitu. Ya, itu belum ada kajian tentang bentuk scaffolding. Nah, itu harus ini kata kunci, ya benar. Di kata kunci itu harus jelas. Semua yang jadi kata kunci dalam judul itu harus jelas, keyword itu harus jelas. Ya, jelas penjelasannya, juga jelas ada teorinya. Kajian materi matematika apa? Itu yang dikaji ruang lingkupnya, konsep yang terkandung, mungkin ada hukum yang berlaku, dan sebagainya itu ya. Nah, jadi kalau mata kuliah ada deskripsi mata kuliah gitu ya. Nah, itu supaya paling tidak itu lalu diberi uraian sedikit, sebab tidak satu mata kuliah yang sama belum tentu kedalamannya sama. Misalnya program linier di
teknik, dengan di ekonomi, dengan di jurusan matematika tentu beda. Walaupun sama-sama judulnya program linier, tapi tentu kedalaman lingkupnya beda-beda. Kalkulus juga begitu kan. Di kalkulus di teknik akan berbeda dengan kalkulus di jurusan matematika. Terakhir, ini untuk semua saja. Nah, sebentar, bab 3 dulu. Dalam penelitian ini akan digunakan pendekatan penelitian mixed method. Ini salah berpikir. Jangan karena penelitian itu akan menggali ini, maka digunakan metode mixed method. Metode itu dari masalah baru milih alat. Jangan saya mau pergi membawa cangkul. Untuk apa? Yang bisa saya cangkul. Bukan begitu ya. Saya akan mencari umbi-umbian, maka saya harus bawa cangkul. Saya akan menangkap ikan, maka saya harus bawa jala. Bukan saya akan bawa jala, mau cari apa? Cari umbi-umbian. Tidak cocok. Logikanya itu loh ya. Logikanya itu saya mau meneliti ini, maka saya menggunakan metode ini, jangan metode dulu. Itu kebalik itu ya. Nah, jadi metode itu hanya sarana ya toh. Ya, jadi jangan ada masalahnya. Karena saya akan meneliti ini, maka yang cocok adalah mixed method. Bukan saya punya mixed method. Nah, kecuali kalau saudara piknik ya mengembara itu, saya punya sepeda, mau kemana? Ya sampainya, pokoknya naik sepeda. Nah, itu beda loh ya. Nah, saya mau ke Tawangmangu, terus naik kereta api, nggak dapat, ya apa enggak? Nah, jadi jangan sampai saya mau pergi pakai kereta api karena saya punya tiket kereta api. Mau kemana toh? Saya pengennya Tawangmangu, nggak met, ya apa enggak? Nah, jadi tujuannya dulu. Saya mau ke Tawangmangu, bisa pakai apa aja? Oh, bisa bus, bisa mobil sendiri, bisa naik kuda, bisa merangkak, ya apa enggak? Nah, tapi jangan coba-coba naik pesawat, enggak sampai ya, naik kereta api, enggak sampai, itu loh ya. Jadi metode itu mengikuti masalah. Jangan kata pertama dalam penelitian nanti digunakan, jangan dulu ya. Nah, jelas ya. Nah, ini logika berpikir loh ya. Ya, walaupun isinya ada mix, ada masalah ini, tapi alur pemikiran itu harus logis gitu ya, jangan sampai nggak logis gitu ya. Nah, jadi sekali lagi jantungnya penelitian adalah masalah. Semua akan mengacu pada masalah, bukan pada metode. Dalam kondisi praktis memang gitu, memang kadang-kadang gitu. Saya senangnya mix method, lalu cari masalah ya toh. Nah, tapi itu berpikir tidak logis walaupun itu namanya pragmatis itu ya. Tapi ini karena disertasi itu harus ideal ya, harus ini. Nah, penelitiannya terbalik hemat saya ya. Jadi jangan katakan ini jadi kalimatnya isinya sama tapi alur materinya sama tapi alur pikirannya bisa kebalik gitu ya. Oke. Nah, sekarang kalau sudah pakai mixed method disebut. Nah, misalnya menurut Creswell seperti ini, ada model 6 itu ya. Ya, lalu pilih yang mana, mengapa? Ya, kenapa yang begini? Mengapa memilih sequential explanatory? Karena begini-begini, karena begini. Nah, itu baru jos. Ya apa enggak? Tidak asal pilih ya toh, pilih dulu baru ini. Nah, kalau sudah memilih, tulis dan ikuti prosedurnya. Jadi, oh milih ini, prosedurnya begini. Nanti besok diikuti. Ya. Nah, begitulah kira-kira. Saya kira cukup ya. Ternyata kalau sudah pertemuan kedua cepat ya, karena sebagian sudah ini. Jadi mungkin minggu depan bisa 3 orang ya. Nah, berikutnya minggu depan bisa 3 orang. Tentu komentar-komentar ada yang terulang, ada yang tidak, tapi harapan saya bisa sebagai rujukan, bukan patokan ya, sebagai rujukan untuk lebih meningkatkan kualitas penelitian disertasi. Dan nanti benar-benar saudara lulus S3 benar-benar ahli itu ya, jangan sampai S3 abal-abal ya, apa enggak? Saudara bukan dokter honoris causa ya, dokter beneran itu ya. Jadi harus kita coba metodenya juga tahu dengan baik. Mungkin ada pertanyaan? Kalau tidak ada, enggak apa-apa ya. Ini renungan kok ini ya. Saya juga bukan nabinya penelitian ya, tapi dari
pengalaman dan dari penalaran, maka saya memberikan masukan. Nah, harapan saya yang sudah maju itu diperbaiki. Kalau perlu langsung ke biar cepat, saudara ke promotor, ya Pak enggak? Nah, tidak usah ke saya, langsung ke promotor. Nah, nanti ikuti promotor. Tapi paling enggak, saudara ada wawasan lain itu ya. Andai kan berbeda, ikuti promotor, jangan ikuti saya. Tapi saya memberikan penalaran yang logis sesuai dengan pengetahuan saya dan pengalaman saya. Oke, mudah-mudahan tidak ada pertanyaan ya, renungan. Minggu depan, tolong Mas Henry nanti saya dikirimin ya. Minggu depan siapa, supaya saya bisa baca. Kalau langsung gini saya juga tidak bisa komentar, ya Pak enggak? Ini tidak bisa, apalagi seperti rumusan masalah Mbak Nurina tadi, langsung dengar baca, nggak ngerti apa-apa, ya Pak enggak? Nah, beda kalau sudah saya persiapkan. Masakannya mungkin lebih banyak daripada kalau langsung mendengarkan. Terima kasih, betul ya. Selamat beristirahat, berusaha, mudah-mudahan 3 tahun, 3,5 tahun sudah lulus S3. Mudah-mudahan sukses semua. Saya kira cukup ya. Tapi kalau ada pertanyaan mendesak, boleh japri saya ya. Boleh japri. Oke, Mas Hendy, saya tunggu giliran berikutnya. Jangan lama-lama ya, sebab membaca 3 proposal itu juga butuh waktu loh ya. Sementara saya juga banyak kegiatan. Kemarin ngisi di UMBY, sudah dianu lagi ngisi guru-guru sak Bantul itu untuk penulisan buku. Nah, jadi harus sudah rampung ini sudah siap-siap lagi. Harus banyak baca itu ya. Jadi kalau supaya saya komentarnya agak ngena gitu, tolong besok kalau bisa ya Mas ya, sudah paling lambat besok sudah dikasih gilirannya siapa. Makanya ya, kita akhiri, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Mudah-mudahan pertemuan ini barokah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Matur nuwun, Prof. Sami-sami. Sampai ketemu minggu depan. Baik, Baik.